Hai, selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan, walaupun ini telat tapi nggak apa-apa lah ya. Terus kalian udah pada ngumpulin angpau atau belum? Harusnya sih udah ya. Ini udah lewat berapa hari? 3 hari dari Shinja, harusnya ya udah banyak lah ya. Ya nggak? By the way, walaupun Shinjanya udah lewat, tapi setahu gua kalau misalkan mau kirim-kirim angpau masih bisa sampai 2 minggu setelah Shinja deh. Tapi kalau nggak salah ya, mungkin dikoreksi aja kalau misalkan salah. Jadi masih bisa nih buat bagi-bagi angpau. Nah, gue pengen kasih tahu ada cara kasih-kasih angpau modern, apalagi sekarang lagi COVID juga ya, lagi naik, lagi tinggi. Kalau misalkan kalian nggak bisa ketemu saudara-saudara kalian, atau nggak bisa ketemu ya keluarga jauh gitu ya, sekarang nggak ada alasan sih buat nggak kasih angpau, karena sekarang ada angpau modern. Makanya hari ini gue mau kasih tahu gimana cara kasih angpau modern pakai bibit. Langsung ya ke aplikasinya. Jadi di sini di bagian home, di scroll aja ke paling bawah, di bagian home scroll paling bawah. Di sini ada namanya tuh gift card reksadana. Nah, jadi dalam sini ada berbagai macam jenis gift card-nya. Contoh di sini ada ucapan untuk ulang tahun, untuk graduation, wedding, baby yang mungkin baru lahiran gitu ya. Kartu ucapan terima kasih, congratulations anniversary, dan hari perayaan di sini banyak banget, ada Christmas, New Year, Imlek, Valentine, dan Idul Fitri. Nah, jadi buat temen-temen nih yang misalkan kemarin belum dapat ampau, bisa lah mintain ampau ke saudara-saudara yang jauh-jauh gitu ya. Langsung kasih dari reksadana aja. Nah, di sini Bibit udah kasih berbagai jenisnya nih. Jadi contoh di sini kalau misalkan Imlek, tuh dia sediain beberapa gambar ya. Ada 4 gambar di sini. Mungkin nanti ya bisa berubah-berubah juga. Terus kalau misalkan mau yang lain juga bisa nih. Kayak misalkan nanti nih Idul Fitri, persiapan untuk Idul Fitri 3 bulan lagi ya kalau nggak salah. Di sini juga ada banyak pilihan, ada 3 pilihan tuh, bisa dipilih aja. Nah, gue mau kasih tahu contohnya gimana. Jadi pertama kali, misalkan kalian pilih Imlek gitu ya. Di sini tinggal pilih desainnya aja. Misalkan gue kasih yang kayak gini nih, yang Cina banget gitu ya. Happy Chinese New Year. Habis udah pilih desain, sekarang tinggal pilih masukin nominalnya aja. Nah, di sini terserah. Uangnya mau berapapun bebas, minimal 10.000, maksimal 10 juta. Jadi nggak bisa lebih dari 10 juta ya. Gue nggak tahu kenapa, tapi ya di limitnya segitu. Terus di sini tinggal tulis ucapan aja, misalkan selamat tahun baru Imlek gitu ya. Nah, ini terserah ucapannya, terserah maksimal 300 karakter. Dan tinggal pilih metode pembayarannya. Di sini bisa pakai berbagai macam pembayaran. Ini bisa ya tinggal terserah lah, ambil aja mau pakai apa. Tapi gue pakai GoPay aja, karena ya udah paling gampang pakai GoPay. Jadi gue bayar dulu. Nah, di sini tinggal pilih pembayaran. Oke, sekarang gue udah ngelakuin pembayaran. Dan di sini langsung muncul gambarnya. Dan ini tuh tinggal kita salin aja nih. Bisa kita salin linknya. Tinggal kita copy, terus kasih ke orang lain, nanti pas dia buka, tinggal di redeem. Jadi contoh, ini misalkan gue salin linknya. By the way, ini linknya bisa kalian pakai juga. Nanti gue share di bawah, tinggal adu cepet ya. Siapa yang berhasil dapet, selamat gitu. Gue kasih contoh, misalkan ini tinggal di copy aja. Oke, jadi gini tampilannya setelah nanti kalau kalian udah pencet linknya. Dan pastikan kalian udah punya akun Bibit dulu, karena dia udah langsung masuk ke reksadana nanti ya, untuk klaimnya. Setelah itu nanti tinggal pencet claim sekarang, dan kalian tinggal pilih reksadana apa yang kalian mau beli. Dan setelah itu langsung masuk otomatis ke portofolio kalian. Jadi sesimpel itu sekarang kalau misalkan mau kirim ampau, nggak harus lewat Kyunghi dulu, bisa langsung lewat reksadana aja, gitu. Asik banget nggak sih? Jadi sesimpel itu aja dan langsung bagi-bagi ampau jadi sekarang. Dan ini by the way bisa dipakai ya kodenya, kalian tinggal pakai aja nih kodenya. Terus gue mau nge-share gimana cara gue buat ngatur duit di tahun 2022. Yang pertama, setelah gue gajian atau gue dapat bonus atau gue dapat angpau atau gue dapat yang lain-lain, biasanya langsung gue sisihin dulu tuh duit yang buat gue investasiin. Kebanyakan kan orang pakai teori 50-30-20, ada juga 80-20. Tapi kalau gue pribadi, mendingan gue angka statik aja. Misalkan gue tiap bulan mau nabung 1 juta. Ya udah, setiap bulan ini gue pasti masukin 1 juta ke sini. Jadi entah itu gue dapat lebih atau apa, yang penting 1 juta gue masukin tuh tiap bulan ke Bibit. Tapi ada aja yang komen pasti, misalkan kayak, Bang, gue nih nggak bisa konsisten loh. Bang, ini gue nggak bisa pastiin tiap bulan tuh segini. Mungkin ada keperluan lain atau kebutuhan apa gitu ya. Itu sebenarnya gue nggak bisa komen, tapi di Bibit dia sediain fitur namanya nabung rutin. Jadi ini adalah solusi paling bagus buat kalian yang misalkan banyak alasan gitu ya. Jadi di sini bisa pilih nabung rutin. Terus kalian tinggal pilih aja, masukin ke portofolio mana. Misalkan gue masukin ke dana pensiun. Di sini gue ada paket-paketnya. Ya kan, gue ada produknya itu yang sesuai robo gue. Kemudian tinggal gue masukin nilai yang gue pengen masukin setiap bulannya. Di sini bisa pilih pakai auto debit.
pakai Bank Jago atau GoPay, AutoPay, atau kalian bisa pilih untuk pembayaran VA. Di sini kalian bisa pilih apapun, ada BCA, ada Mandiri, BRI, CIMB Niaga, BNI, dan Permata. Ini tinggal disesuaikan aja sama bank kalian ya, biar nggak kena biaya admin untuk transfer antar bank gitu. Setelah itu misalkan gue pilih ke VA aja, gue pilih VA BCA, kemudian lanjut tinggal pilih setiap bulannya di tanggal berapa gue mau transfer. Dan setelah itu selesai, dan ya udah, nanti dia setiap bulan, setiap tanggal, gue pilih tanggal 2, setiap tanggal 2 dia bakal kirimin notifikasi atau pengingat reminder untuk nabung gitu. Dan di sini konfirmasi selesai. Jadi di sini setiap bulannya gue bakal ditagih untuk bayar 390.000 setiap bulan. Jadi ya ini pengingat gue untuk tetap rajin nabung gitu. Yang kedua, kalau misalkan lu punya tujuan bareng temen lu, pasangan lu, atau keluarga lu gitu ya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu, kayak misalkan liburan atau mau beli sesuatu bareng, ya mendingan pakai fitur namanya bibit bareng. Jadi lu bisa sama-sama nge-track perkembangan portofolio lu dari setiap harinya atau bulan ke bulan gitu. Karena kalau misalkan pakai bibit bareng, lu dan teman-teman lu bisa saling memantau satu sama lain. Kayak misalkan gue udah nabung berapa, lu udah nabung berapa, dan temen lu udah nabung berapa. Jadi buat gue jadi ada motivasi lebih untuk misalkan, kayak misalkan temen gue nih udah misalkan nabung sampai 30 juta, tapi gue baru 20 juta. Gue punya motivasi lebih untuk cari duit lebih banyak, supaya gue bisa menabung lebih banyak, mirip kayak temen gue gitu. Jadi menurut gue, ini subjektif gue aja, ini tuh memacu gue untuk bekerja lebih keras supaya bisa sama-sama mencapai tujuan tuh lebih cepat atau lebih besar gitu. Kalau misalnya semakin besar kan berarti yang ditabung harus makin banyak. Atau enggak, misalkan mau tahun depan bisa kita percepat jadi setengah tahun ke depan gitu. Jadi ya supaya motivasi sih kalau pakai bibit bareng menurut gue gitu. Kalau misalkan kalian mau lihat lengkapnya bisa cek di video sini. Gue udah pernah review juga nih ya. Oke? Yang ketiga, pilih jenis investasi yang sesuai sama profil resiko kalian masing-masing. Jadi jangan copy dari portofolio orang, karena lu nggak tahu nih tujuannya dia tuh sampai berapa tahun lagi, dan profil resiko itu kayak gimana. Jadi mendingan lu pakai punya sendiri. Kalau misalkan masih belum ngerti, coba pakai Robo Advisor dulu aja. Di halaman home, di scroll ke bawah dikit, di sini ada rekomendasi Robo. Dan lu bisa isi pertanyaannya sesuai dengan ya jati diri lu. Kalau misalkan lu nggak bisa menghadapi resiko yang tinggi gitu ya, biasanya lu pasti akan diarahkan untuk ke yang konservatif. Tapi kalau misalkan lu itu bisa melihat toleransi resiko yang tinggi gitu ya, lu bisa masukin ke agresif. Jadi mostly masuk ke saham, tapi kalau yang konservatif itu masuk ke pasar uang. Untuk pertanyaannya, kalau bisa kalian jawabnya sejujur-jujurnya aja, supaya nanti tuh dia bisa memberikan rekomendasi sesuai dengan ya profil resiko kalian. Jadi jangan diisi itu asal-asalan, sesuai aja sama sebenar-benarnya. Jangan tanya gue, bagusan yang mana, bagusan konservatif kah, moderat kah, agresif kah, karena jawaban gue pasti tergantung. Lu itu tahan gak nih kalau misalkan lihat portofolio lu tuh merah, atau lu tujuan lu tuh masih sampai berapa tahun lagi, untuk 2 tahun kah, 5 tahun kah, 10 tahun kah, gue nggak tahu. Jadi itu bisa menjadi patokan atau acuan untuk lu itu beli apa. Makanya saran gue jangan pernah ikut-ikutan orang. Kalau misalkan orang lihat saham lagi bagus, lu ikutan masuk saham, padahal duitnya lu butuhnya itu setahun lagi. Nanti setahun ke depan ternyata lagi turun, ya lu malah rugi gitu. Jadi bener-bener sesuai sama profil resiko dan tujuan lu ya. Gitu. Yang terakhir, budgeting sesuai sama mimpi masing-masing. Jadi kalau misalkan lu punya 2 mimpi gitu. Pertama ada untuk pensiun, yang kedua untuk beli mobil. Kalau bisa usahain untuk dipisahin aja portofolionya. Karena kalau misalkan kepisah itu lu lebih gampang buat nge-tracknya. Jadi kayak misalkan lu mobil sekarang cuma ada 10 juta, untuk pensiun cuma ada 20 juta. Dan ya udah kalian tahu nih sisanya tuh berapa-berapa aja sih untuk mencapai mimpi itu. Dan di sini kalian bisa bikin portofolio sebanyak mungkin ya di bibit. Gue nggak tahu sih maksimal berapa, tapi di sini tuh lu bisa tambah-tambahin portofolio terus. Kayak gue di sini ada portofolio ada 3. Yang pertama untuk tabungan, ini untuk dana darurat aja. Kalau misalnya tiba-tiba gue lagi butuh duit, ini bisa gue tarik. Terus ada juga dana pensiun, ini yang bener-bener untuk sampai gue umur di 50 atau 60 baru gue bakal tarik. Dan ada dana bersama, ini tujuan bersama gue sama cewek gue. Dan kalau misalkan nanti gue misalkan ada mau beli mobil atau beli motor, gue tinggal tambahin portofolio baru aja. Karena kepisah-pisah jadi lebih tahu
lebih gampang buat ngitung sampai berapa tahun lagi lu bakal mencapai tujuan itu. Oke, mungkin segini aja buat video kali ini. Semoga ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian punya masukan atau kalian punya pemikiran yang lain gitu ya, boleh banget tulis di kolom komentar bawah, supaya nanti gue jadi ada tambah pengetahuan baru atau knowledge baru gitu. Jadi ya, semoga ini bermanfaat. Thank you buat nonton, dan jangan lupa itu gift card gue bisa dipakai. Jadi adu cepet aja ya, siapa yang dapet. Siapa yang cepet, dia yang dapet. Ya, siapa cepet, dia dapet. Oke, thank you buat nonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!